Jenius, balik lagi kita di Rumah Belajar Jenio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan kenaikan kelas matematika untuk kelas 8. Nah, langsung aja kita ke bentuk soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar segitiga PQR. Dalam teorema Pythagoras berlaku hubungan. Nah, dalam teorema Pythagoras itu P ini adalah hipotenusa atau sisi miring, di mana hipotenusa ini adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisinya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa P kuadrat sama dengan jumlah dari sisi siku-sikunya, R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, apakah ada di sini? Oh, ternyata yang diminta dalam pilihan soal tuh Q sama R. Jadi tinggal kita ubah aja Q-nya menjadi di depan. Jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat. Begitupun dengan R. R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Jadi P-nya ini yang di depan ya, soalnya P ini panjangnya melebihi dari panjang Q dan panjang R. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, yang B ya. Nah, kenapa? Karena kalau yang D ini harusnya P-nya yang di depan. Nah, ini juga sama, ini harusnya yang di depan. Jadi dikurangi dengan Q atau enggak yang R. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita ke selanjutnya. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Nah, kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah, nah yang mana aja nih Jenius yang merupakan triple Pythagoras? Kalau kita udah hafal triple Pythagoras, kita nggak perlu menghitung apakah jumlah sisi siku-sikunya itu hasilnya sisi miringnya. Nah, coba kita buktikan ya. Pernyataan yang pertama, 5, 12, 13. Di sini berarti sisi miringnya yang 13. Jadi bisa kita tuliskan apakah jumlah sisi siku-sikunya itu sama dengan 13. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, ini pernyataan pertama. 5 kuadrat itu 25 ditambah 144 sama dengan 169. 25 ditambah 144 itu 169. Jadi ini merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang yang kedua, apakah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya? Sisi miringnya yang paling panjang yaitu 24. Oke, jadi 7 kuadrat ditambah 23 kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu 49. Kita tambah dengan 23 kuadrat itu 5, 2, 9. Sama dengan 24 kuadrat itu 576. Nah, ketika 49 ditambah 529 itu ternyata hasilnya 578. Nah, ini tidak sama dengan 576 ya. Jadi ini bukan triple Pythagoras. Nah, sekarang pernyataan yang ketiga, apakah ini merupakan triple Pythagoras? Mari kita buktikan. Jadi 8 kuadrat kita tambahkan 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, kita tambahkan 225 sama dengan 289. Nah, ternyata 64 kita tambahkan 225 itu 289. Jadi pernyataan ketiga itu sama. Jadi merupakan triple Pythagoras.
Pitagoras. Nah, sekarang pernyataan yang keempat. 12 kuadrat kita tambahkan 35 kuadrat sama dengan 37 kuadrat. 12 itu 144, 35 itu 1225 sama dengan 37 kuadrat itu 1369. Nah, jumlah dari 144 ditambah 1225 itu 1369. Oke, jadi ini merupakan triple Pitagoras juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang 1, 3, dan 4. Jadi yang C ya, karena yang 2 itu bukan triple Pitagoras. Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 desimeter dan 6 desimeter, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang hipotenusa, di mana hipotenusa itu sisi miring. Jadi, misalkan hipotenusa itu X, maka X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya itu 4 dan 6. Jadi, 4 kita kuadratkan lalu ditambah 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 kali 4 16, kita tambahkan 6 kali 6 36. Jadi X sama dengan akar dari 16 tambah 36 itu 52. Nah, 52 akar dari 52. Akar dari 52 coba kita sederhanakan. Dia tidak bisa langsung kita temukan nilai akar 52 ya, karena akar 52 itu bentuknya koma. Jadi kita sederhanakan aja masih dalam bentuk akar. Jadi 52 bisa kita sederhanakan menjadi bentuk 4 dikali 13. Nah, akar dari 4 itu 2, jadi 4-nya bisa kita keluarkan dari akarnya. Jadi 2 akar 13. Jadi jawabannya yang A ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Segitiga dengan panjang sisi miringnya 10 meter dan sisi siku-sikunya salah satunya adalah 6 meter. Maka nilai X adalah A 4 meter, B 5 meter, C 7 meter, D 8 meter. Nah, jika kita sudah mengetahui panjang sisi miringnya, maka bisa kita langsung mencari nilai X itu akar dari sisi miring. Sisi miringnya 10 meter, 10 kuadrat. Kita bukan lagi ditambah ya, karena sisi miring sudah diketahui. Jadi kita kurangi dengan salah satu sisi siku-sikunya, yaitu 6. Jadi 6 kuadrat. Maka akar dari 10 kuadrat itu 100, kita kurangi 6 kuadrat itu 36. Jadi akar 100 kurangi 36 itu 64. Akar 64 itu 8 meter. Jadi nilai X-nya itu adalah 8 meter. Jawabannya yang D. Mudah kan? Soal nomor 5. Nah, diketahui suatu lingkaran dengan sudut atau dengan bangun segitiga yang ada di dalamnya sehingga membentuk suatu sudut, ditanyakan besar sudut CBD pada gambar di samping adalah. Nah, di sini yang diketahui itu sudut ACD, di mana sudut ACD 50 derajat. Yang ditanya adalah sudut CBD, di mana sudut CBD ini adalah sudut keliling. Ya, sudut keliling. Nah, sebelum kita tentukan berapa nilai dari sudut CBD,
perlu kita tahu bahwa suatu teori dalam segitiga atau dalam sudut di dalam lingkaran itu ada beberapa penjelasan. Nah, yang pertama, setiap dua sudut keliling menghadap pada busur yang sama, maka kedua sudut keliling itu sama. Nah, yang kedua, segitiga jika ketiga dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi, ketika ada segitiga, jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Misalkan ini A, B, C. Jadi, A ditambah B ditambah C itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang penjelasan yang ketiga yaitu sudut keliling yang melewati titik pusat salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat sudutnya ya. Nah, dari ketiga penjelasan ini bisa membantu kita dalam menentukan besar sudut CBD. Sudut CBD ini adalah sudut keliling. Nah, sudut keliling di mana sudutnya terbentuk di keliling lingkaran. Di poin yang pertama, penjelasan yang pertama, jika ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Jadi, sudut CBD ini adalah besarnya sama dengan sudut DAC karena sama-sama menghadap busur DC atau CD ya. Oke. Jadi nanti bisa kita cari sudut DAC terlebih dahulu. Sedangkan penjelasan yang kedua yaitu segitiga jika ketiga sudut dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Ini harus kita cari besarnya berapa, lalu sudut ADC juga harus kita cari besarnya berapa. Di penjelasan yang ketiga, sudut keliling yang melewati titik pusatnya, salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, ini sudut keliling, sudut DAC itu sama aja sudut keliling, di mana dia melewati titik pusat. Maka salah satu sudutnya atau salah satu segitiganya itu berbentuk siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut ADC itu besarnya 90 derajat karena berdasarkan penjelasan yang ketiga ini dia melewati titik pusatnya, maka sudut ADC yang 90 derajat. Kenapa tidak sudut DAC? Karena ini bukan sudut yang besarnya 90 derajat ya, dilihat dari kasat mata dia besarnya kurang dari 90, maka yang sudutnya besarnya 90 adalah yang sudut ADC. Jadi bisa kita tentukan nilai sudut CAD itu sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 50 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 140 derajat. Sudut CAD-nya ketemu 40 derajat. CAD itu sama aja sudut DAC ya. Sudut DAC itu sama dengan sudut CBD, maka sudut CBD itu sama aja 40 derajat. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah jika diketahui pi-nya itu 22/7. Oke, kita cari panjang busur lingkaran. Di panjang busur lingkaran sama dengan sudut yang diketahui atau sudut pusatnya itu 60 derajat kita bagi dengan jumlah sudut dalam lingkaran itu 360 derajat. Kita kalikan, karena yang dicari busur lingkaran maka kita kalikan dengan
keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran, busurnya itu yang berada di kelilingnya lingkaran atau garis lengkung lingkarannya. Jadi karena ini berhubungan dengan keliling, maka kita kalikan dengan keliling lingkaran. Oke, 60/360 bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Dikali keliling lingkaran itu 2pi R atau 2 kali pi kali R, 1/6 dikali 2 kali pi-nya 2/7, jari-jarinya 21. 21 dibagi 7 itu 3, 6 sama 3 itu di sini 1, 6 bagi 3 2, 2 dan 2 kita coret. Jadi jawaban yang tersisa di sini adalah 22 cm. Sekarang kita ke soal berikutnya, nomor 7. Diketahui lingkaran pada gambar di samping dengan jari-jari 7 cm. Panjang busur AB adalah Nah, di sini diketahui sudut AB. Sudut ini misalkan ini O ya. Jadi sudut AOB itu 135 derajat atau sudut pusatnya ya. Kita mau mencari busur AB. Busur AB, panjang busur AB bisa kita tulis panjang busur AB. Sudut yang diketahui berarti sudut AOB itu 135 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat. Karena mencari panjang busur, maka kita kalikan keliling lingkaran. Oke, 135 dan 360 kita sederhanakan, kita masing-masing bagi 45. 135 dibagi 45 itu 3, lalu 360 dibagi 45 itu 8. Keliling lingkaran itu 2pi R. 2pi R. Maka 2 kali 22/7 dikali jari-jarinya 7. Ini bisa kita coret. Dan 2 sama 8, ini 1, ini 4. Nah, jadi kita kalikan 3 dikali 22 itu 66. Kita bagi 4. Hasilnya adalah 16,5 cm. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 8. Luas juring dengan sudut pusat 45 derajat. Panjang jari-jari 14 cm adalah, jadi mencari luas juring ya, jika panjang jari-jarinya 14 cm. Oke, nah sekarang kita gantian mencari juring. Yang tadi mencari panjang busur, sekarang mencari luas juring. Nah, luas juring itu rumusnya seperti panjang busur, namun kalau panjang busur itu dikali keliling, kalau luas juring dikali luas lingkaran ya. Oke, sudutnya 45 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali luas lingkaran. 45 dan 360, 45 dibagi 45 itu 1, 360 dibagi 45 itu 8, dikali luas lingkaran itu pi R kuadrat. Jadi 1/8 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14 kuadrat sama aja 14 kali 14. Nah, ini kita bisa bagi 14 bagi 7 itu 2. Lalu 8 sama 2 ini 1. 8 bagi 2 4. Nah, lalu 22 kita kalikan 14 itu 308 dibagi 4 sama dengan 77 cm persegi karena luas ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 9. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 22 cm. Di panjang busur lingkaran atau sama aja, misalkan ini AB. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 120 derajat,
Maka panjang jari-jari juring lingkaran tersebut adalah jika nilai pi-nya itu 22/7. Kita disuruh mencari jari-jarinya. Oke, misalkan kita gambarkan dulu lingkaran, pusatnya di sini dan sudut pusatnya itu karena 120 ya. Jadi ini 120 derajat, ini misalkan A, ini O, titik pusatnya ini B. Panjang busur AB itu 22 cm. Nah, kita disuruh mencari panjang jari-jari berdasarkan yang diketahui panjang busur. Jadi bisa kita tulis AB, panjang busur AB sama dengan sudutnya 120 derajat per 360 derajat kali dengan keliling lingkaran. Besar atau panjang busur AB-nya 22, 120 dan 360 kita sederhanakan jadi 1/3. Karena 120 bagi 120 lalu 360 bagi 120. Dikali keliling lingkaran itu 2πr ya, 2 pi-nya 22/7, r-nya kita cari. Oke, nah sekarang 3 dan 7 itu kalau kita kalikan 21. Maka pindah ruas jadi 22 dikali 21 sama dengan 22 kali 2 itu 44 kali R atau 44R. Maka nilai dari 22 dikali 21 itu 462. Kita bagi 4. Jadi nilai R-nya berapa? 462 dibagi 44 itu 10,5 cm. Jadi jari-jarinya 10,5 cm. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Diketahui dua buah lingkaran yang pusatnya P dan Q dengan jarak PQ-nya 26 cm, panjang jari-jari lingkaran berturut-turut pusatnya 8 cm dan pusat Q 18 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar adalah, nah di situ kita disuruh mencari panjang garis persekutuan luar. Misal kita gambarkan itu ada dua lingkaran, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Dengan jari-jari pusat P-nya 8, Q-nya 18, berarti di sini Q ya. Yang lebih besar itu 18 cm, di sini 8 cm. Dengan jarak P ke Q itu 26 cm. Maka panjang garis persekutuan luar, misalkan ini L ya, itu berapa? Nah, kita bisa mencari L sama dengan akar panjang PQ kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Oke, L sama dengan PQ-nya 26 kuadrat dikurangi R besar 18, R kecil 8 dikuadratkan. Akar 26 kuadrat itu 676 dikurangi 18 kurangi 8, 10 kita kuadratkan. Jadi akar 676 dikurangi 100 itu akar dari 576 adalah 24 cm. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Panjang AB adalah, nah AB berarti kita disuruh mencari apa? Jarak antar titik pusatnya. Ini berarti garis singgung persekutuan luar ya. Jadi kita bisa mencari AB dengan cara L sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil kita kuadratkan. Dimana garis singgung persekutuan luarnya sudah diketahui 24 sama dengan akar dari AB. AB-nya kita cari, AB kuadrat dikurangi R besarnya 8, R kecilnya 1. Nah, akar ini bisa kita pindah ruaskan
Jadi yang tadinya 24 menjadi 24 kuadrat. Karena lawan dari akar itu kalau dibalik atau dipindah ruas jadi kuadrat ya. AB kuadrat tetap dikurangi 8 kurangi 1 itu 7, 7 dikuadratkan. Jadi 24 itu 576, kita tambah dengan 7 kuadrat itu 49 sama dengan AB kuadrat. Kita tukar aja, AB kuadrat sama dengan 576 ditambah 49 itu 625. Jadi AB sama dengan akar dari 625 itu adalah 25 cm. Sekarang kita ke soal nomor 12. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, maka panjang jari-jari lainnya adalah. Nah, di sini diketahui persekutuan dalam. Rumusnya seperti yang persekutuan luar, cuman bedanya di jari-jari. Kalau yang luar itu dikurangi, kalau yang dalam itu ditambah. Jadi di sini yang diketahui dulu, kita tulis yang diketahui. Garis singgung persekutuan dalam, misalkan garis singgung persekutuan dalam deh ya, 15 cm. Lalu jaraknya, jarak kita misalkan J 17 cm. Panjang jari salah satu lingkaran adalah 3 cm. 3 cm itu dia yang kecil ya, kita misalkan yang kecil, R kecil sama dengan 3 cm. Maka R besar berapa? Nah, kita bisa mencari dengan rumus yang awal tadi. D sama dengan akar J itu jarak pusat ya. Jarak pusat kuadrat dikurangi R besar ditambah. Nah, ini perbedaan yang dalam sama luar. Kalau dalam itu jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Kita kuadratkan. D-nya 15 sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi R-nya kita cari ditambah 3 kuadrat. Nah, ini kita pindahkan akarnya jadi 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu 289 dikurangi R ditambah 3 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 sama dengan 289 dikurangi R ditambah 3 kuadrat. Nah, ini karena negatif pindah ke sini aja. R ditambah 3 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Jadi R plus 3 ini kan kuadrat, pindah ke sini lagi. Jadi akar 289 kurangi 225, 9 kurangi 5 itu 4, 8 kurangi 2 itu 6, 2 kurangi 2, 0. Jadi 6, akar 64. Oke, kita ke sini aja ya. R ditambah 3 sama dengan 8. Maka R sama dengan 8 dikurangi 3. Jadi R sama dengan 5 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13. Gambar di samping adalah jaring-jaring prisma segi 6 beraturan, prisma segi 5 beraturan, 5 segi 6 beraturan, atau 5 segi 5 beraturan. Kita lihat di sini, ini merupakan segi 2, 3, 4, 5. Segi 5 ya, oke. Antara B dan D, atau prisma ataukah 5. Oke. Nah, di sini lihat kalau prisma itu ada alas, ada tutup. Alas, tutup. Dia sama. Alasnya misalkan segi 5, tutupnya juga segi 5. Tapi kalau dia hanya memiliki alas saja, ini ketika nanti ditegakkan jaring-jaring ini, itu akan membentuk. Jadi dia tidak memiliki tutup. Tutupnya muncung ke sini, sorry. Jadi jawabannya yang 5 segi 5 beraturan.
Oke, sekarang kita ke berikutnya. Bidang diagonal pada balok adalah 4, 8, 6, 12. Bidang diagonal. Oke, nah bidang diagonal itu suatu bidang yang diambil dari diagonal di 1, 2, berarti bidang P, O, V, P, Q, V, W, lalu R, U, T, S, lalu mana lagi ya? Lalu di samping sini. Oke. T, V, R, P, sebaliknya W, U, dan QS, WU, QS. Mana lagi? Nah, ternyata sudah. Jadi ada 4 bidang diagonal. Nah, sekarang kita ke soal nomor 15. Volume kubus 343 cm kubik. Luas seluruh bidang sisi kubus tersebut adalah A49, B294, C168, D343. Jika volume kubusnya itu 343, luas seluruh bidang sisi kubus. Berarti kita mencari luas permukaannya ya. Harus kita cari sisinya dulu. Volume kubus itu S pangkat 3. Nah, volumenya sudah tahu 343 sama dengan S pangkat 3. Maka nilai S sama dengan akar 3 dari 343. Nah, akar 3 dari 343 itu berapa ya? Ternyata 7. Jadi 7 kali 7 kali 7 itu 343. Nah, sekarang kita mencari luas permukaannya atau luas seluruh bidang sisi kubus. 6, karena sisinya ada 6 dikali masing-masing sisi itu luasnya S kali S atau sisi kali sisi. Jadi 6 kali S kuadrat. 6 dikali sisinya 7 kuadrat jadi 6 dikali 49 sama dengan 294 cm. Jawabannya yang B. Sekarang kita ke soal nomor 16. Banyak diagonal ruang pada balok PQRSTUVW. Banyak diagonal ruang ya. Itu ada berapa pada balok? Nah, jadi diagonal ruang itu kita ambil dari titik pojok dengan melewati ruang ya. Kalau P ke U itu diagonal sisi, kalau P ke V itu baru diagonal ruang. Lalu jadi ada PV, lalu RT, lalu ada QW, sorry ya ini tidak lurus, QW, lalu SU. Nah, ternyata ada 4 buah. Nomor 17. Luas permukaan balok yang panjang alasnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 20 cm adalah A900, B1300, C950, D1900. Nah, kita mencari luas permukaan balok di mana alasnya atau panjang ya, panjang alasnya itu 15, ini berarti P, ini lebar L, ini T. Nah, luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali panjangnya 15, lebarnya 10 ditambah 15 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Oke, 2 dikali 15 kali 10 150 ditambah 15 kali 2 itu 30, jadi kita tambahkan nolnya 1 ditambah 200. Nah, 2 dikali ini 500, 650. Oke, jadi jawabannya adalah 1300 cm persegi. Soal nomor 18. Aksal membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat dengan ukuran alas 25,
20, dan 10. Jika tinggi prisma 15 cm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah, nah ini mencari panjang kawatnya atau rusuknya. Jadi prisma segitiga. Oke, prisma segitiga itu segitiga. Ini alasnya, dimana alasnya itu 25, 20, dan 10. Di sini misalkan ini 20, 25, 10. Tinggi prismanya 15 cm. Jadi panjang kawat sama dengan, ini kan ada dua segitiga, jadi alas, tinggi, sisi miring. Jadi sama aja 2 kali 10 ditambah 2 kali 25 ditambah 2 kali 20, kita tambahkan 3. 3 itu dari tinggi prismanya, karena ada 3. 3 kali tinggi prismanya 15. Jadi 2 kali 10 20 tambah 50 tambah 40 tambah 45. Nah, ini berapa ya? 70 tambah 40 itu 110 tambah 45 itu 155 cm. Jadi jawabannya yang C. Sekarang kita ke soal nomor 19. Gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut adalah, nah jadi bisa kita cari luas permukaan. Ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi luas permukaan prisma segitiga itu luas alas, karena ada dua segitiga, jadi 2 kali luas alas ditambah ini ada sisi tegaknya, ditambah sisi tegak. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu 2 kali luas alasnya, itu alas kali tinggi dibagi 2 ditambah sisi tegaknya. Jadi kita harus cari dulu sisi tegak. Di sini 20, ini juga 20, tapi lebar ini kan membentuk persegi panjang. Nah, lebarnya itu masing-masing berbeda. Ini 21, di sini 35. Nah, di sini belum tahu. Kita misalkan X. Kita cari X terlebih dahulu. Karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita pakai teorema Pythagoras. Sisi miring 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat sama dengan akar dari 35 dikali 35 itu 1225 dikurangi 21 kali 21 itu 441. Oke, ini hasilnya 784. Nah, akar dari 784 itu adalah 28. Jadi X-nya ini 28 ya. Maka panjang 20 dikali 28 ditambah 20 dikali 21 ditambah 20 dikali 35. Maka ini kita bisa coret, alasnya 28, tingginya 21. Jadi ini sebagai alas, ini tinggi segitiganya ya. Ditambah 20 dikali 28 itu adalah 560 ditambah 420 ditambah 35 kali 2 itu 70, 700. 28 kali 21 itu 588. Kita tambah dengan 560 tambah 420 tambah 700 itu 1680. Kita tambahkan 588 itu 2268 cm persegi. Jadi jawabannya yang B.
Soal nomor 20. Banyak sisi dan rusuk pada limas dengan alas segi 9 adalah Nah, kita untuk mencari banyak sisi dan rusuk pada limas alas segi 9, kita harus menggambar dulu bentuk limasnya dengan alas dan atap segi 9. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1 yang atapnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah sudah membentuk alas dan atap, kita hubungkan titik sudutnya masing-masing menjadi rusuk tegak. Ini dengan depan. Untuk mencari sisi itu berarti luasan atau suatu daerah. Jadi sisi pada limas dengan alas segi 9 itu adalah, nah itu kita udah punya alas dan atap. Berarti ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, atapnya kedua, alasnya pertama. Jadi kita udah punya 2 sisi. Lalu kita tambah dengan sisi yang tegak. Sisi yang tegak itu terbentuk dari titik sudut dari alas dan juga atap dihubungkan. Karena alasnya berbentuk segi 9, jadi sisinya akan membentuk 9 juga. Gitu. Jadi sisi tegaknya juga akan membentuk 9. Jadi sisinya 2 ditambah 9. Hasilnya adalah 11 sisi. Lalu untuk mencari rusuk itu berarti kita cari garisnya. Kita sudah punya alas dan atap itu segi 9, maka rusuknya 9. Alasnya 9, kita tambah atapnya 9. Kita tambah lagi rusuk yang di tegaknya, yaitu ada 9 juga ya, karena kita ambil dari segi 9-nya gitu. Jadi yang berdiri atau yang tegaknya itu berjumlah 9 juga. Jadi jumlahnya ada 9 tambah 9 tambah 9, hasilnya 27 rusuk. Jadi sisinya 11, rusuknya 27. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang sudah kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahbelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!